Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di mata pelajaran PPKN kelas 10 MA, SMA atau SMK. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pertemuan kita dari awal sampai akhir diridhoi oleh Allah SWT dan lancar dan sukses hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi kita kali ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini. Setelah mempelajari ini, siswa diharapkan mampu pertama memahami nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang kedua, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, mengkaji nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, mengomunikasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Nah, apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, yaitu DPR. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, yaitu pemerintah atau presiden. Yang ketiga ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, yaitu kehakiman atau MA atau MK. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Yang kedua ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian
kekuasaan itu. Kusnardi dan Ibrahim 1983-140 menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan ada kekuasaan secara vertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Yang keenam, kekuasaan moneter. Yang bagian B ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonomi, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, sesuai pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, itulah materi kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.